Halo semua, ini adalah Samsung Galaxy S10 versi Snapdragon 855. Menurut saya ini adalah HP yang bagus banget secara overall, mulai dari desain, performa, kamera, sound quality, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mungkin akan saya jelaskan lebih jauh di video review nantinya ya. Rencananya juga nanti saya akan bandingkan dengan Galaxy S10 versi resmi atau versi Exynos. Nah, kali ini saya akan coba tes game PUBG di HP ini. Tujuannya sih untuk mengetahui beberapa informasi, yaitu yang pertama adalah tingkat kenyamanan bermain game PUBG di grafik smooth dengan FPS ekstrim itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tingkat kestabilan FPS-nya, apakah ada frame drop yang cukup parah atau tidak. Lalu berapa maksimal suhu HP yang dicapai pada saat main game. Dan terakhir nomor 4, dari kapasitas baterai 100% sampai habis, berapa lama sih kita bisa main PUBG di HP ini. Sebelum bermain seperti biasa, saya akan menginformasikan beberapa kondisi pengujian sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai jaringan. Jaringan yang saya gunakan adalah jaringan data Wi-Fi. Yang kedua, kondisi ruangan tempat saya bermain di game di dalam studio ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius. Yang ketiga adalah informasi mengenai HP ini. HP yang saya akan gunakan ini umurnya kurang lebih 2 tahun dengan SoC Snapdragon 855, RAM-nya 8GB dan internal storage 128GB. OS-nya berjalan di Android 11, resolusi layarnya saya setting di Full HD+. Untuk kecerahan layarnya pada saat in-game saya setting di 80%. Nilai Antutu benchmark-nya sekitar 519.703 poin. Nilai Geekbench-nya single core dapat 732 poin dan multicore-nya sebesar 2622 poin. Stress test 3D Mark-nya 99,5% dengan base loop score-nya di 3086. Touch sampling layarnya adalah 180 Hz. Yang keempat mengenai grafik in-game yang saya gunakan adalah grafik smooth dengan FPS ekstrim atau 60 fps. Yang kelima, untuk mengamati dan menampilkan nilai FPS-nya saya gunakan software PerfDock di PC yang saya hubungkan secara wireless ke HP. Dan keenam yang terakhir, untuk mengamati suhunya saya gunakan alat infrared thermovision merek FLIR tipe E4. Oke, kita langsung aja ke game pertama ya. Di game pertama saya coba game dengan mode klasik di Erangel. Status baterai sebelum game adalah 100%. Suhu HP sebelum game adalah 30,8 derajat Celcius. Tuh, metan di testa we umum teh ba testa to we sekarang udah mau umum teh.
elektrik itu, ini tamu tahi karena belum elektrik ini sudah mau. ini kan ini aku dia mau remote kakain itu harapannya. Makanya sih baik. Nah, dengan kakain itu baik, baik semua tuh. Saan na ito? Cukup teler ba kayo? Banyak sekali sih. Bang, anjing, bantu dulu. Nomor satu, bantu dulu nomor satu. Ya anjing kau bantu dulu. Bangsat. Pak, bantu dulu dong. Anjir. Bantu dulu dong. Kenapa nanti? Kenapa? Oh, hari lain. Oh, hari anak bong dua. Anjing babi kau. Anjing lu, anjing. Anjing, anjing. Drone player. Anjing babi kau. Anjing kau. Di game pertama saya bermain kurang lebih 30 menit, baterainya dari 100% menjadi 83% setelah game pertama. Artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 17% selama 30 menit. Suhu HP tertinggi setelah game pertama adalah 40,5 derajat Celcius dengan suhu CPU sebesar 58 derajat Celcius. Dengan suhu segitu hitungannya sih HP ini masih adem ya, kalau dibandingkan dengan suhu HP-HP sebelumnya yang pernah saya review tes gaming. Rata-rata FPS di game pertama ini adalah hampir sempurna dengan 59,6 FPS dan FPS terendah di sekitar 45 FPS. Kalau dilihat dari grafik FPS-nya yang lurus banget, kelihatan banget ya bahwa HP ini memiliki tingkat stabilitas FPS yang bagus banget. Untuk touch sensitivitasnya dan sensor gironya juga udah enak banget. Pokoknya di game pertama ini saya puas banget di HP ini. Sekarang langsung aja kita lanjut ke game kedua ya, masih di mode klasik dengan map Erangel juga.
Di game kedua saya bermain kurang lebih 31 menit, baterainya dari 83% menjadi 66%. Artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 17% selama 31 menit di game kedua. Suhu HP tertinggi setelah game kedua adalah 40,4 derajat Celcius dengan suhu CPU sebesar 59,6 derajat Celcius. Yang artinya di game kedua ini HP-nya masih adem juga, belum ada kenaikan suhu yang signifikan lah, sama seperti di game pertama. Rata-rata FPS di game kedua adalah 59,2 FPS dengan FPS terendah di 49 FPS. Di game kedua ini experience-nya juga masih sama seperti game pertama, masih enak dan gak terasa frame drop sama sekali. Pokoknya masih nice banget lah. Terakhir, saya lanjut lagi ke game-game berikutnya untuk mengetahui performa HP ini apabila dimainkan dalam kondisi baterai yang udah pengen habis. Dan ternyata rupanya HP-nya masih stabil banget, bahkan sampai game terakhir atau game ke-6. Saya sama sekali nggak ngerasain adanya frame drop di HP ini walaupun baterainya udah pada kondisi low. Kalau dilihat dari perbandingan grafiknya, mulai dari grafik game pertama, game kedua, game ketiga, dan game ke-6, semua grafik tersebut pada kondisi lurus semua, yang artinya memuaskan banget lah. Jadi menurut pribadi saya, Galaxy S10 versi Snapdragon ini adalah HP yang recommended dan yang paling pas untuk gameplay saya dan juga paling nyaman jika dibandingkan dengan HP-HP yang saya sudah review sebelumnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena selain performanya yang udah yahut, touch sensitivitas dan sensor gironya tuh juga udah enak banget. Ukuran layarnya juga udah pas, nggak terlalu kekecilan kayak Galaxy S10i ataupun iPhone SE 2020. Kemudian beratnya juga enteng, yaitu cuma 157 gram doang. Sehingga main pakai giro tuh bisa enak dibawa lincah. Apalagi ditambah suhu HP-nya yang nggak panas-panas banget kalau dimainin PUBG Mobile. Malah hitungannya masuk kategori adem. Paling minusnya ya itu adalah baterainya, dimana baterainya mampu bertahan 2,5 jam untuk main PUBG Mobile dari kapasitas baterai 100% ke 0%. Oke, sampai di sini dulu tes game PUBG di Galaxy S10 versi Snapdragon ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai gadget. Oh ya, apabila ada teman-teman ada saran untuk HP-HP lain yang mau dites, silahkan komen di bawah ya. Saya Muhammad Fahrul dari channel Obrolin HP. Sampai jumpa di video-video berikutnya.